Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TIK akan memaparkan materi tentang Google Meet dan Zoom Meeting. Beranggotakan saya sebagai moderator dan yang akan memaparkan materi yaitu Fitri, Cica, Hana, dan Erika. Google Meet. Apa sih itu Google Meet? Nah, Google Meet adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari 2 aplikasi yang merupakan versi baru dari terdahulunya, yaitu Google Hangout dan Google Chat. Tetapi Google Hangout diberhentikan pada Oktober 2019. Setelah hanya mengundang dan secara diam-diam tanpa tercium publik, Google Meet dirilis untuk penggunaan iOS saja. Namun, pada Februari 2017, Google resmi meluncurkan Google Meet di bulan berikutnya. Layanan ini diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video yang bisa ditonton hingga 30 peserta. Meet menjadi versi yang lebih kuat dibanding Hangout karena mampu ditampilkan pada aplikasi web, aplikasi Android, dan juga iOS. Fitur-fitur yang tersedia di Google Meet. Nah, berikut ini fitur-fitur yang bisa Anda andalkan dari Google Meet. Lalu, apa saja sih fitur-fitur yang tersedia dalam Google Meet ini? Nah, pertama, Anda dapat mengundang 100 peserta atau panggilan untuk pengguna G Basic Suite, 150 bagi pengguna G Suite Business, dan 260 orang atau meeting untuk penggunaan yang membeli paket G Suite Enterprise. Kedua, mempunyai kemampuan untuk bergabung dengan cepat dari web atau aplikasi yang diinstal oleh smartphone, Android, atau iOS. Ketiga, kemampuan untuk melakukan rapat online dengan nomor dial-in. Yang keempat, jika pengguna edisi G Suite Enterprise memakai nomor dial-in, maka kata sandi atau password akan terlindungi. Yang kelima, integrasi dengan Google Calendar untuk melakukan panggilan rapat sekali klik. Yang keenam, berbagi layar untuk menyajikan dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Yang ketujuh, pengguna terenkripsi di antara segala pengguna. Dan kedelapan, teks tertutup yang dihasilkan oleh adanya AL. Baik, selanjutnya yaitu paket-paket pada Google Meet. Paket yang pertama yaitu paket G Suite Basic atau dengan $6.000 Amerika yang setara dengan Rp93.000 per bulan, Anda dapat melakukan video conference online dengan mengundang 100 orang peserta. Lalu paket yang kedua yaitu paket G Suite dengan membayar $12 Amerika atau setara dengan Rp186.000 per bulan, kita bisa mengundang 150 peserta loh teman-teman. Dan paket yang ketiga yaitu paket G Suite for Enterprise, yaitu dengan membayar $25 Amerika Serikat yang setara dengan Rp338.000 per bulan, kita dapat mengundang 250 orang atau berbagi live streaming kepada 100.000 penonton dan menyimpan rekaman online meeting tersebut ke dalam Google Drive secara gratis tentunya. Bahkan dengan fitur penuh, Google Meet bisa lebih leluasa lagi. Selanjutnya yaitu keunggulan pada Google Meet itu sendiri. Keunggulan yang pertama, untuk membantu para pekerja atau karyawan yang ingin melakukan rapat kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan video call. Yang kedua, interface atau antarmuka, tetap antarmuka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan, cepat, efisien, lagi mudah bagi para peserta. Dan ketiga, pengguna dapat mengundang peserta dari berbagai fitur. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan banyaknya pesaing yang populer seperti Zoom Meeting, maka Google Meet dituntut untuk menjadi inovatif, sehingga mereka datang dengan paket yang bisa disesuaikan perusahaan. Meet mengalami kenaikan signifikan dengan 25
25 kali lipat pengguna setiap harinya. Dari Januari sampai Maret kemarin terhitung 25 kali lipat. Nah, menyambut kesempatan ini, maka Google Meet memberi penawaran gratis bagi pelanggan G Suite dan G Suite Education hingga 1 Juli 2020 kemarin. Baik, kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat meeting room di Google Meet. Yang pertama, kita harus ada dulu aplikasinya. Jika tidak ada, kita boleh mengunduh aplikasi di App Store maupun Play Store. Karena ini udah ada, kita langsung buka saja. Nah ini, klik. Baik, tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kenapa? Karena ini sudah terdaftar akun emailnya. Jadi langsung saja kita buat new meeting. New meeting, baik. Nah, begini tampilannya. Lalu akan ada info dari Google-nya, websitenya untuk membagikan link agar ada partisipan. Kita klik share. Nah, banyak ya fitur untuk kita membagikan link tersebut. Ya, kita pilih WhatsApp saja. Nah, banyak. Misalkan ini aja. Kirim. Nah, udah kekirim. Sambil nunggu partisipan datang, kita mengenal dulu ini fitur-fiturnya, icon-iconnya. Yang pertama ini di atas ada tombol untuk pengaturan suara ya, tentang sound. Kedua, titik 3 untuk ada switch camera, turn on caption, present screen, report problem, report abuse, help, dan cancel. Banyak ya. Lalu ada ini. Nah, ini tombol mikrofon atau mute. Jika kita sedang mendengarkan orang bicara, maka kita klik tombol tersebut agar suara kita tidak ikut bising dan tidak mengganggu orang yang sedang bicara. Ini untuk mematikan atau live meeting. Ini untuk nonaktifkan kamera ya. Nah, gitu. Lalu ini ada catatan partisipan. Nah, belum ada partisipan. Baru kita 1 orang. Lalu ini pesan. Nah, ini udah ada yang masuk. Kita boleh admit. Ya. Nah, udah bergema ya karena deketan. Lalu ini ada information untuk kita membagikan lagi link agar mengundang lebih banyak orang lagi. Nah, begitu. Halo. Udah ada ya. Ya, cukup sekian untuk penjelasan tutorial Google Meet. Kita link. Baik teman-teman, untuk praktikum di laptop, maka yang pertama kita buka browser. Boleh. Nah, buka dulu aplikasi pencarian karena di sini belum ada fitur Google Meet atau aplikasi Google Meet, tapi kalau udah boleh langsung. Boleh di Chrome atau apa, klik di Google Meet ya di laman pencarian. Oke, kalau udah, lalu ada bawahnya Meet Google. Nah, begini deh tampilannya. Ada rapat baru, ada masukkan kode atau link. Karena kita akan praktek, maka kita klik rapat baru. Tetapi jika kita mau masuk link Google Meet dengan yang sudah dibuat orang lain, maka kita masukkan kode atau link. Oke, klik rapat baru. Nah, ada 3 pilihan. Yang pertama, buat rapat untuk nanti. Yang kedua, rapat instan, jadwalkan di Google Calendar. Karena kita mau bikin meeting roomnya, berarti sekarang ya butuhnya, berarti klik aja yang rapat instan. Oke, udah bergabung. Bentar, tunggu. Iya, bersiap katanya. Anda akan segera dapat bergabung. Oke, terima kasih Google. Bentar.
Nah, udah mulai nih. Mohon bersabar. Oke, ada. Nah, siap bergabung katanya, gabung sekarang atau presentasikan, maka kita klik gabung sekarang. Ya, tunggu sebentar. Ya, maaf ya kendala sinyal. Pas loadingnya. Nah, udah mulai. Kameranya yang belum nyala. Oke, udah ada nih. Nah, kita salin info akses ya, buat mengirim link agar orang lain bisa ikut. Tuh udah ada. Oke. Link rapat disalin ya. Terus kita ke WhatsApp web. Oke, kita buka WhatsApp web. Tunggu sebentar ya. Nah, udah masuk WhatsApp web, kita pilih mau kirim ke siapa, terus kita copy paste linknya. Udah di paste, lalu kita kirim. Baik, sambil menunggu ada yang gabung, kita jelaskan dulu beberapa icon. Yang pertama di atas ini berguna untuk melihat jumlah partisipan ya. Lalu ini. Nah, belum ada belum ada orang. Oke. Lalu ini ini fitur chat, kita untuk chat atau mengetik pesan dalam meeting room ini. Lalu ini ada mikrofon ya, kita bisa menggunakannya saat kita ingin berbicara, tetapi kita mute saat orang lain sedang bicara. Izinkan ya. Oh, udah ada yang gabung, kita klik izinkan. Udah ada yang gabung. Ada suaranya. Nah, oke. Lalu ini tombol live meeting, dan ini panggilan video. Kita akan misalkan mau share screen, kita klik presentasi sekarang. Nah, ada 3 pilihan, seluruh layar Anda, jendela, atau tab. Tapi sebelumnya kita harus buka dulu file biar cepat. Kita buka seluruh layar, coba. Tampilannya begini. Ini untuk seluruh. Berarti bukan ini ya, maaf. Oke, kita pilih jendela. Nah, udah ada ya. Yang tadi kita klik berarti tadi ini link dan masuk. Klik lalu share. Ada gini bisa. Nah, sekarang kita akan terlihat di orang lain tombol kalau kita sedang membagikan PPT, Word, ataupun PDF. Nah, begitu, dan kita klik stop sharing apabila kita sudah selesai. Oke, stop sharing. Baik,
Cukup sekian dari kelompok kami dalam praktik menggunakan Google Meet. Kita leave ya yang ini. Leave. Ya, tutup panggilan. Selanjutnya yaitu aplikasi Zoom. Di sini saya akan membahas apa itu Zoom, fitur dan cara pakainya, bagaimana cara menggunakan Zoom, melakukan panggilan video, membuat jadwal meeting, dan lain-lain. Aplikasi meeting online yang paling dapat perhatian di masa pandemi seperti sekarang ini adalah Zoom. Tidak hanya digunakan oleh para pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja dari rumah, tetapi juga oleh para dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran secara online. Bahkan, aplikasi ini juga digunakan para pegiat seminar secara online atau yang biasa disingkat webinar. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang Zoom, sebaiknya kenali aplikasi ini terlebih dahulu. Apa itu Zoom? Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dana dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Ya, selanjutnya yaitu sejarah Zoom. Nah, Zoom ini didirikan oleh Eric Yuan yang saat ini menjadi CEO Zoom Technologies Inc. Ide ini dimulai startup konferensi video berawal dari masa Eric sedang duduk di bangku kuliah dan sedang menjalin hubungan jarak jauh dengan sang pacar. Nah, ya, jarak mereka dipisahkan 10 jam perjalanan menggunakan kereta. Pada tahun 1997, Eric pindah ke Silicon Valley dan diterima bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang video conference yaitu Webex. Nah, 10 tahun kemudian, perusahaan ini diakuisisi oleh Cisco dan Eric diangkat menjadi salah satu wakil presiden. Yuan kemudian menceritakan idenya untuk membuat sebuah aplikasi video conference. Nah, ide itu ditolak oleh para petinggi Cisco sehingga Eric akhirnya memutuskan mundur dari perusahaan tersebut. Tahun 2011, Eric Yuan resmi mendirikan Zoom, yang hingga sampai sekarang kita pakai sebagai aplikasi untuk belajar online, tatap muka jarak jauh. Selanjutnya, kita akan bahas fitur-fitur Zoom. Banyak fitur yang tersedia pada aplikasi Zoom ini, diantaranya adalah video dan audio HD. Menggunakan aplikasi ini, kalian tidak perlu khawatir akan kualitas gambar dan suara yang dihasilkan, karena aplikasi ini telah didukung oleh kualitas High Definition atau HD. Selanjutnya, ada alat kolaborasi bawaan. Menggunakan dapat berbagai layar secara bersama-sama dan ikut menulis catatan penting dari hasil rapat untuk pertemuan yang lebih interaktif dengan alat kolaborasi bawaan. Selanjutnya, ada keamanan. Adanya fitur end-to-end encryption yang dapat digunakan pada seluruh rapat melalui aplikasi Zoom, membuat keamanan pada penggunaan tidak perlu dipertanyakan lagi. Keamanan tambahan dapat kalian peroleh dari kata sandi yang hanya kalian yang mengetahuinya. Selanjutnya, ada juga rekam dan transkrip. Peserta rapat juga dapat merekam rapat yang dilakukan melalui Zoom. Kemudian, penyimpanan hasil rekaman di perangkat masing-masing atau pada akun cloud. Selanjutnya, ada fitur penjadwalan. Pada aplikasi Zoom, kalian dapat melakukan penjadwalan terhadap video konferensi
yang akan kalian lakukan. Teman-teman juga dapat memulai video konferensi atau rapat melalui akun Outlook, Gmail, atau iCall yang kalian miliki. Selanjutnya, kita ke obrolan tim. Mengobrol dengan para peserta rapat dapat kalian lakukan dengan mudah. Kalian juga dapat dengan mudah menemukan riwayat percakapan, berbagai file yang sudah terintegrasi, dan data tersebut dapat tersimpan selama 10 tahun. Fitur ini tentunya memudahkan para peserta rapat melakukan panggilan antara sesama peserta atau melakukan panggilan grup. Untuk menggunakan aplikasi Zoom, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Nah, berikut ini adalah tutorial bagaimana cara mendaftar Zoom. Nah, cara mendaftar Zoom yaitu langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk menggunakan aplikasi Zoom adalah mendaftar di aplikasi Zoom secara gratis. Pendaftaran dapat teman-teman lakukan melalui ponsel atau juga melalui website. Nah, berikut ini adalah tutorial mendaftar Zoom menggunakan ponsel. Langkah yang pertama, unduh terlebih dahulu aplikasi Zoom di Google Play Store. Selanjutnya, kita telah memasuki Google Play Store karena di sini saya sudah mempunyai aplikasinya. Jadi tinggal buka aplikasi Zoom. Ya, setelah aplikasi terpasang, buka aplikasi, kemudian klik sign up. Selanjutnya, kita isi data, bulan, hari, dan tahun lahir. Selanjutnya, masukkan alamat email, nama depan, dan nama belakang yang ingin Anda tampilkan pada pengguna lainnya. Centang persetujuan Terms of Service jika nantinya muncul. Buka email notifikasi yang dikirim oleh pihak Zoom ke email Anda. Selanjutnya, klik Activate akun pada email tersebut. Tahap selanjutnya, teman-teman akan diminta untuk membuat kata sandi atau password untuk akun Anda. Akun Zoom Anda sudah aktif, akun Zoom Anda sudah bisa digunakan dengan cara pilih sign in, kemudian masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah Anda daftarkan. Kendala yang akan Anda temui jika menggunakan aplikasi Zoom melalui ponsel adalah layar yang terlalu kecil dan juga tidak bisa mengganti foto profil.
Jika teman-teman menggunakan aplikasi ini melalui laptop, sebaiknya jangan hanya menggunakan melalui website, tetapi teman-teman juga harus menginstal aplikasi ini. Hal ini diperlukan karena pada aplikasi yang sudah terinstall di laptop teman-teman dapat mengubah tampilan belakang layar atau background melalui aplikasi. Hal ini berguna jika teman-teman sedang berada pada keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan untuk melalui rapat. Untuk membuat meeting room di Zoom lewat komputer, maka sama saja ya. Kita buka dulu aplikasi Zoom di laptop kita atau komputer kita. Setelah itu, kita klik sign in untuk masuk. Nah, ada dua pilihan, sign in dan ada sign up free. Kalau sign up free itu kita artinya mendaftar kalau kita belum pernah menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kita mendaftar, memasukkan tanggal, tahun, dan bulan kelahiran kita beserta akun email kita. Nanti di inbox email kita, pihak Zoom akan membuat pernyataan untuk kita menghidupkan akun untuk memasuki Zoom. Nah, karena kita udah daftar tadi ya, jadi kita masuk aja karena daftarnya lumayan lama. Nah, masukin alamat emailnya. Dan password email ya. Nanti kalau sign up juga diminta password. Kalau saya password email, jadi biar gampang diingat. Oke, kalau udah ditulis keep me sign in biar kita masuk kapan saja. Dan connectin. Lalu ada 4 fitur. Yang pertama new meeting, join, schedule, dan share screen ya, dengan fungsi yang berbeda. Karena kita akan untuk praktek, maka kita akan menggunakan new meeting, join untuk gabung, schedule untuk membuat jadwal, dan share screen untuk membagikan screenan. Nah, ini udah bergabung ya. Join with computer audio, kita klik agar microphone-nya hidup. Oke, kita sudah unmute ya, udah terkenal. Dan beberapa fitur lainnya, yaitu unmute atau mute untuk membisukan suara ataupun membuka suara ya. Kalau ada orang yang bicara berarti kita mute, dan sebaliknya maka unmute. Dan selanjutnya ada kamera video. Kita bisa menghidupkan off cam atau on cam. Security, partisipan, chat. Nah, chat untuk bertukar pesan di Zoom, share screen untuk menampilkan misalnya PPT atau Word, record untuk merekam, dan ini reaction ya, bisa raise hand kita kalau ingin bertanya. Dan di sini tombol partisipan, ada chat, ada invite. Nah, invite kita klik karena masih sendiri. Kita bisa membagikan link. Ada 2 pilihan. Yang pertama copy invite link, yang kedua copy invitation. Kalau copy invite link itu berguna untuk membagikan link tanpa meeting ID dan passcode. Sebaliknya copy invitation berguna saat membagikan link, kita juga membagikan meeting ID dan passcode-nya. Oke, kita copy invite link. Lalu kita cari WhatsApp web yang tadi udah dibuka ya. Nah, kita pilih mau kemana kita mengirimkan link tersebut. Misalnya ke sini. Pilih aja ya.
terserah kita. Oh iya, lalu kita paste dan kita kirim. Nah, udah ada sama meeting ID dan passcode-nya ya. Dan kita tinggal tunggu mereka muncul sambil kita lihat Zoom lagi. Nah, belum ada yang muncul ya. Nah, sudah ada 3 partisipan yang masuk. Ya, dan di sini ada tombol mute all atau untuk menghentikan pembicaraan semua kecuali kita agar bicara lebih nyaman ya. Lalu di sini, nah karena sudah, kita bisa berbincang sampai kapanpun, boleh mengobrol ataupun keperluan meeting lainnya ya. Nah, jika kita akan mengakhiri pembicaraan, di pojok kanan bawah ada tombol the end. Ada 2 pilihan. Yang pertama, meeting for all, artinya kita yang mengakhiri semua topik, semua pembicaraan. Yang kedua, live meeting. Kalau live meeting kita keluar sendiri, tapi orang lain masih berlangsung. Ada 2 pilihannya bagi host ya. Memilih untuk mengakhiri semuanya ya. Itulah cara membuat meeting room Zoom di komputer.